Misalkan nih saya dari injection molding mau pindah ke konstruksi, sementara saya sudah punya N4 bahasa Jepang atau N3. Jadi kita ke Jepang hanya ikut saja special skill testnya aja. Tes bahasa Jepangnya kita tidak perlu. Kali ini saya mau membahas lagi mengenai visa Special Skill Worker di Jepang. Jadi gini, masih banyak salah paham mengenai visa Special Skill Worker atau visa Tokuteki no atau pekerja di Jepang. Banyak yang beranggapan semua ex magang Jepang itu bisa langsung bekerja di Jepang dengan tanpa tes. Dan masih juga bingung kalau untuk orang biasa apakah bisa ke Jepang dengan visa Special Skill Worker ini. Jadi gini, sebenarnya visa Tokuteki no ini itu terbuka untuk semua orang. Jadi bukan hanya untuk ex magang Jepang atau siapapun. Semua warga Indonesia yang mempunyai skillnya spesial dan bidangnya itu dibuka di Jepang, itu bisa ke Jepang dengan visa Tokuteki no. Nah, ini ada dokumen yang perlu saya share mengenai visa ini. Jadi begini, sesuai di dokumen ini, satu untuk ex magang Jepang dulu. Jadi bagi yang sudah pernah magang di Jepang dan pengen ke Jepang lagi, itu sekarang bisa dengan visa Tokuteki no. Caranya seperti apa? Jadi begini, dulu di Jepang kan kita magang itu ada bedanya masing-masing. Ada yang konstruksi, ada yang molding, ada yang pengecetan, pengelasan kayak gitu. Nah, ini misalkan mau ke Jepang lagi dengan visa Tokuteki no ini, itu ada syarat dan ketentuan berlakunya. Jadi jika Anda ingin bekerja ke Jepang lagi dengan skill yang sama, misalkan dengan bidang yang sama, dari injection ke injection molding, dari konstruksi ke konstruksi, itu Anda tidak perlu tes lagi. Mau apa? Kan tes Tokuteki no itu ada dua. Ada skill test, ada Japanese language skill test. Kalau kita ex magang Jepang mau ke Jepang lagi di bidang yang sama, itu tidak perlu tes untuk kedua tes itu. Tapi jika kita mau ke Jepang lagi dengan bidang kerja yang berbeda, misalkan nih saya dari injection molding mau pindah ke konstruksi, sementara saya sudah punya N4 bahasa Jepang atau N3. Jadi kita ke Jepang hanya ikut saja tes bahasa Jepang yang special skill testnya aja. Tes bahasa Jepangnya kita tidak perlu karena kita sudah bisa dan sudah punya. Kemudian bagaimana kalau orang awam atau orang yang belum pernah magang ke Jepang pengen ke Jepang langsung dengan visa Tokuteki no ini? Ini jawabannya juga bisa, cuma tesnya banyak. Sebelum mau maju mengikuti Tokuteki no ini, harus satu, siapkan bahasa Jepang dulu minimal N4. Kalau sudah punya N4, berarti Anda hanya perlu ikut special skill test. Ini tesnya ada di mana? Kalau di Indonesia ini ada di Japan Foundation atau kita bisa menghubungi Disnaker Pusat. Terus kemudian kalau orang pemula yang belum pernah ke Jepang dan dia belum bisa bahasa Jepang tapi mempunyai skill ya, itu bisa ke Jepang dengan visa Tokuteki no ini dengan dua cara atau dua tes, dan dua-duanya harus lulus, yaitu tes bahasa Jepang N4 itu harus lulus. Kalau sudah itu, kemudian ikut lagi tes di Japan Foundation, namanya itu TEF JF IT Basic. Itu juga sesuai bidang yang diminati atau yang dikuasai, kita harus tes di sana dan harus lulus. Kalau sudah lulus kedua-duanya, baru kita bisa mengurus visa Tokuteki no ini ke Jepang langsung melalui Toroku Shinkikang yang di Jepang kayak gitu. Jadi sebenarnya kita bisa langsung kontrak dengan perusahaan, tapi karena ribet bisa juga melalui orang ketiga atau pihak ketiga, yaitu Toroku Shinkikang, atau di Indonesia ini juga melalui BNP2TKI yang atau perusahaan swasta yang mempunyai license dari untuk pengarah tenaga kerja migran di Indonesia. Ya, demikian penjelasan saya mengenai detail visa Tokuteki no ini. Kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah, atau misalkan nanti saya update lagi di video saya selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses semua.